Oke guys, kembali lagi bersama saya Rob. Pada video kali ini Robi akan memberikan tutorial bagaimana cara meningkatkan performa di laptop maupun di PC kalian ya guys. Ini adalah 8 cara. Kita langsung saja ke cara yang pertama ya guys. To the point saja. Cara yang pertama, kalau kalian pakai laptop, saya sarankan kalau dicolok laptopnya, saya sarankan pakai mode high performance ya guys. Kalau di Windows 10, klik aja icon baterai ini, klik kanan, pilih aja power option. Pas muncul kayak gini, kalian pilih high performance. Kalau kalian di laptop kalian belum ada mode high performance, saya sudah bikin tutorialnya ya guys di video ini. Kalian tinggal cek saja dan tinggal aktifkan saja ya guys. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua, kalian matikan background apps ya guys. Ini khusus di Windows 8 atau Windows 10. Kalau di Windows 7 tidak bisa ya guys ya. Caranya kalian masuk ke setting 3D ini, habis itu kalian masuk ke privasi ya guys, habis itu scroll ke bawah dan kalian pilih background apps dan kalian pilih aplikasi mana yang kalian tidak pakai. Kalau dipakai saya sarankan jangan dinonaktifkan ya guys, diaktifin saja. Kalian tinggal pilih aplikasi mana yang istilahnya yang berguna saja yang diaktifin, kalau tidak dinonaktifkan saja ya guys. Kalau aktif itu tulisannya on ke kanan, kalau off itu yang ke kiri ya guys ya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalian matikan efek transparan ya guys ya. Kalau laptop atau PC kalian punya lisensi ori atau Windows ori, bukan Windows bajakan, itu kalian bisa nonaktifkan ya guys ya. Kalau Windowsnya bajakan atau non ori itu tidak bisa karena belum aktivasi. Caranya kalian masuk ke personalization, kalian pilih colors dan kalian nonaktifkan transparansi efeknya ya guys ya, di bagian sini. Di sini saya tidak bisa ya guys ya karena laptop saya belum diaktifasi. Cara yang keempat, kalian matikan visual effect di laptop maupun di PC. Caranya kembali masih di pengaturan ya, habis itu sistem, scroll ke bawah, pilih aja about. Kalau di Windows 7 atau di Windows 8 saya kurang tahu. Kalau di Windows 10 begini caranya, pilih aja advanced system setting, pilih aja performance, dan kalian pilih aja setelah mau base performance atau custom. Kalau base performance semua fitur dinonaktifkan ya guys ya, jadi Windowsnya itu jadi lama banget atau old tahun 19-an. Saya sarankan pilih aja custom. Yang kalian harus aktifkan adalah animation control and element inside Windows, itu yang pertama. Habis itu yang kedua, backward slide tooltip into view, itu yang kedua. Yang ketiga, show thumbnail instead of icon, ini wajib banget diaktifin ya guys ya. Habis itu yang keempat, smooth edit of screen font, kalian aktifkan saja ya guys ya. Itu cara yang keempat.
Cara yang kelima, habis itu pencet aja apply dan oke. Habis itu oke lagi. Cara yang kelima, kalian matikan Windows tips and triknya. Masih di pengaturan. Habis itu pilih sistem. Habis itu pilih aja notification dan action. Dan kalian nonaktifkan get tips, trick, and suggestion as used. Windows kalian nonaktifkan ya guys ya. Itu cara yang kelima. Cara yang keenam, kalian keluar dari pengaturan ini. Cara yang keenam, kalian bersihkan penyimpanan kalian. Ini ada dua cara ya guys ya. Yang paling mudah atau semua Windows bisa, kalian ke File Explorer, kalian pilih sistem operasi kalian. Biasanya kalau sistem operasi itu di disk C ya guys ya. Kalian klik kanan, pilih properti, dan kalian pilih disk clean up. Itu kalau di Windows 7 atau 8 dan semua Windows ya guys ya. Kalau di Windows 10 gak bisa. Ini caranya masuk ke setting, habis itu pilih aplikasi, dan kalian pilih storage, dan kalian aktifkan ya guys ya. Kalau ini belum aktif, tidak bakalan bisa atau tidak bisa dibersihkan setiap hari. Ini kalian aktifkan saja. Kalau dari off jadi on aja, dan pilih configure storage and save or run it now. Ini kita setting dulu ya guys ya. Pilih aja dan kalian aktifin. Ini run storage and save-nya setelah mau pilih siap hari, siap minggu, atau siap bulan, atau enggak sama sekali, atau khusus disknya penuh doang baru dibersihin. Bisa pilih siap hari. Ini pengaturan saya ya guys ya. Kalau di pengaturan kalian pasti bisa kalian pilih sendiri lah. Ini temporary file-nya pilih aja, aktifin. Ini kalian bisa pilih mau kapan dihapusnya, bisa sehari, 30 hari, sampai 60 days ya guys ya. Kalian pilih aja temporary files-nya, dan kalian pilih free of space now. Kalian pilih ini aja, kalian pilih clean now. Ini nggak bakalan menghapus data atau aplikasi pribadi ya guys ya. Kita tunggu saja muncul seperti ini, kalian kembali, kita menghapus file cache-nya ya guys ya. Kalau nggak bisa lewat sini. Kalau fitur yang tadi yang ini tidak ada, kalian bisa masuk ke sini temporary file. Ini sampah ya guys ya, atau yang sudah dihapus tapi masih kesimpan di laptop atau PC kalian. Kita tunggu sebentar. Ini caranya sama saja yang kayak tadi ya guys ya. Kita tunggu saja. Kalau muncul kayak gini, kalian pilih file atau aplikasi yang tidak digunakan ya guys ya. Kalau kalian misalnya digunakan tapi kalian centang, itu bakalan kehapus. Kalian pilih aja aplikasi yang kalian tidak digunakan. Windows Update Cleanup saya sarankan jangan, karena menghapus semua update yang ada di Windows kalian, tapi bukan data pribadi ya guys ya, melainkan software di Windowsnya bakalan terhapus ke versi yang lama dan harus download ulang. Saya sarankan jangan. Kalau ini pasti berbeda-beda, misalnya thumbnail bisa kalian centang, dan kalian jangan centang yang bagian downloadnya ya guysnya. Kalau kalian hapus, nanti aplikasi atau file kalian bakalan hilang atau tidak bisa dibuka ya guys ya. Kalau Windows Defender centang saja, taruh direct
kita centang. Kalau Windows upgrade log filenya ini saya dicentang ya guys ya. Kalau Windows errornya kalian centang saja, dan ini pasti nama file atau aplikasinya berbeda-beda ya guys ya, nggak mungkin sama. Kalau sudah dicentang, kalian pilih aja remove file. Kita tunggu proses penghapusannya. Ini tergantung berapa file sampah di laptop atau PC kalian. Kalau bergiga-giga itu pasti lama, kita tunggu saja. Kalau sudah selesai atau finish temporary file clean up, berarti kalian sudah dibersihkan ya guys ya, dan tidak ada file sampah lagi. Dan saya sarankan ini kalian lakukan selama seminggu sekali, kalau enggak sebulan sekali ya guys ya. Kalau perlu setiap hari kalian bersihkan storage atau penyimpanan kalian supaya menjadi lega. Itu cara yang keenam. Cara yang ketujuh, kalian matikan startup. Kalau di Windows 7 pilih aja klik kanan, habis itu test manager. Ini kalau di Windows 7 tampilannya bakal berbeda banget. Habis itu kalian kalau Windows 7 pilih aja startup, pasti ada opsi startupnya, dan kalian matikan opsi startup yang kalian tidak dipakai atau aplikasi yang tidak dipakai ya guys ya. Kalau kalian nonaktifkan ini, kalian kalau mau matikan itu jauh lebih cepat, atau mau masuk ke Windowsnya ya guys ya, atau misalnya kalian startupnya 10 aplikasi atau 5 aplikasi, kalian aktifkan atau enable startupnya, itu bakalan lama banget atau lemot banget. Apalagi kalau pakai hard disk itu parah banget ya guys ya. Kalau SSD nggak apa-apa, kalau hard disk saya sarankan cuma beberapa aplikasi doang atau yang benar-benar penting. Kalau tidak penting kalian nonaktifkan. Cara nonaktifkannya, pilih aplikasi yang tidak diinginkan, klik kanan, pilih disable. Kalau mau enable lagi, pilih dia klik kanan pada aplikasi tersebut dan pilih enable. Nanti bakalan aktif sendiri ya guys ya. Atau bisa juga kalau di Windows 10 pilih pengaturan. Ada dua cara ya guys ya. Itu cara yang pertama, kalau di Windows 78 mau juga bisa cara yang pertama. Kalau cara yang kedua ini khusus di Windows 10, tapi sama saja dengan Task Manager. Pilih aja bagian aplikasi dan kalian pilih startup. Tunggu sebentar lagi scan dan muncul ke tampilan seperti ini. Ini sama saja kayak di Task Manager ya guys ya. Itu cara yang ke-7. Cara yang ke-8, kalau kalian pakai hard disk, saya sarankan hard disk kalian di defrag ya guys ya, atau di optimize. Caranya pilih file explorer, pilih sistem atau penyimpanan kalian. Di sini saya pakai hard disk ya guys ya. Kalau kalian pakai SSD dan hard disk sebagai hard disk penyimpanannya, kalau SSD sebagai OS-nya, saya sarankan pakai hard disk di penyimpanannya ya guys ya. Kalau di SSD jangan di defrag ya guys ya, malah mengurangi umur dari SSD tersebut. Kalau di hard disk kalian di defrag aja nggak apa-apa. Caranya pilih hard disk kalian, klik kanan properties, dan kalian pilih tools, dan kalian pilih optimize, dan kalian bisa langsung
analisis dulu atau dioptimize. Ini sama saja ya guys ya, kalian di defrag aja. Kalau mau jalan setiap hari tanpa harus membuka dari defrag tersebut, kalian pilih aja change setting dan kalian pilih mau setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalian pilih aja daily. Kalau mau setiap hari ini kalian uncentang juga nggak apa-apa, setelah kalian sih mau kalian centang atau uncentang, dan kalian pilih OK, dan kalian bisa pilih analisa atau optimize. Nah itu cara yang ke-8. Cara yang ke-9, kalau kalian harddisk mau ngecek harddisknya bermasalah atau tidak, kalian pilih aja yang kayak error checking, pilih aja cek, dan kalian pilih scan drive, dan otomatis men-scanning SSD atau harddisk yang bermasalah ya guys ya. Kalau di SSD juga bisa melakukan cara ini, apalagi harddisk juga boleh. Kalau di frag itu khusus harddisk saja, SSD jangan ya guys ya, malah mengurangi umur dari SSD tersebut. Kita tunggu. Kalau sudah muncul kayak gini dan tidak ada masalah, your drive was successfully scanned, berarti harddisk atau SSD kalian aman ya guys ya. Kalau tidak aman, kalian pilih aja perbaiki atau optimize. Kalau kalian disuruh restart, kalian restart saja. Habis itu kalau muncul kayak gini atau tidak ada masalah, pilih aja close ya guys ya, close lagi dan close lagi. Nah itu cara yang ke-9. Cara yang ke-10, kalau kalian sudah menerapkan semua pengaturan ini di Windows atau maksudnya di laptop atau PC kalian, kalian restart ya guys ya, supaya pengaturan ini atau setting ini berjalan dengan semestinya atau lancar ya guys ya, seperti laptop baru. Apalagi kalau pakai SSD itu lebih cepat ya guys ya. Kalian restart saja. Kalau kalian sudah restart dan kalian coba dah apakah laptop atau PC kalian masih lemot atau tidak ya guys ya. Kalau masih lemot, kalau kalian pakai harddisk, saya sarankan ganti ke SSD saja. SSD-nya sebagai penyimpanan atau dan juga harddisknya sebagai storage. Kalau kalian nggak mempunyai CD drive, berarti kalian pakai SSD saja ya guys ya. Nah oke guys, mungkin videonya cukup sampai segini aja. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini agar saya lebih bersemangat dalam membuat video setiap harinya ya guys ya. Terakhir, nama saya Robi dan sampai jumpa di video selanjutnya.